teman-teman pelajari sebentar dari Om Adrian, itu kita akan belajar bagaimana membuat akun iklan mungkin, kalau belum, sampai bagaimana iklan itu running. Dan itu adalah bagian dari digital marketing, tapi itu dari salah satu ujungnya saja. Bukan tidak penting, penting sekali. Tapi kalau teman-teman tadi tidak paham fundamentalnya, tidak ngerti goals perusahaannya masing-masing, itu iklan nanti akan boncos, tidak ada gunanya sama sekali. Dan akan menyalahkan kayak kembali. Ngiklan itu, bayar iklan itu tidak bagus. Padahal sebenarnya, yang tidak bagus adalah bagaimana teman-teman mengeksekusi. Kayak begitu. Jadi, kembali teman-teman. Goals-nya tolong dituliskan. Karena goals yang dituliskan saja kadang tidak dikerjakan. Apalagi tidak dituliskan. Seperti itu. Dan kadang kita memang sebagai pengusaha UKM selalu berpikir atau menggampangkan hal-hal yang seperti itu. Bisa gini, aku tahu bagaimana nanti jalannya. Kalau kita tahu, terus kenapa bisnis bertahun-tahun masih di situ-situ aja? Kalau teman-teman jago, kenapa bisnisnya sampai hari ini masih begitu-begitu? Kalau teman-teman jago, paham ilmunya, kenapa masih kayak gitu? Perbaiki, Ki. Bisnisnya itu dari tahun ke tahun ke depan, ada why-nya pasti kita jalankan bisnis, nah? Ada keluarga yang mau kita penuhi kebutuhannya, nah? Mungkin ada orang tua yang mau kita umrohkan, nah? Mungkin ada adik-adik yang harus kita selesaikan kuliahnya. Ada tim yang kita ajak bertumbuh. Ingat, Ki, pengusaha itu, di awal mereka membangun tim, manis sekali mulutnya. Ayo kita di sini bertumbuh bersama. Begitu tak janjinya pengusaha tuh? Mari kita bekerja bareng, kita bertumbuh bersama di perusahaan ini. Iya, kalau bisnismu bertumbuh, kalau bisnismu tadi di fase terus, kapan kami bertumbuh? Kapan timnya bertumbuh? Dan kadang itu pengusaha seperti itu. Mengajak timnya bertumbuh, tapi bisnisnya tidak ngerti bagaimana ditumbuhkan. Di fase 1 terus bertahun-tahun. Itu yang terjadi. Dan dia tidak berusaha naik lagi. Kenapa? Karena ada kesenjangan. Di mana kesenjangannya? Outletnya 1, 2, 3. Bisnis owner kalau sudah punya outlet 1, 2, mungkin 3, itu sudah bisa beli mobil. Yakin nggak? Meskipun mungkin nyicil. Bisa healing ke sana kemari. Bisa punya rumah. Itu yang kadang menghentikan mereka untuk scale up. Terpuaskan di situ. Apa kabar timnya? Itu yang terjadi tuh. Kita sebagai business owner-nya cukup, tapi tim tak. Belum sejahtera. Mereka akhirnya memikirkan untuk bagaimana saya mencarikan sumber penghasilan di tempat yang lain. 2 tempat kerjaku. 3 tempat kerjaku. Siapa mau kita salahkan, tim tak? Anda sebagai business owner karena tidak mengerti mengelola keuangan. Di kepala itu selling, jualan. Mohon maaf ya teman-teman, agak banyak kecapnya. Ini gemes sekali Kak sebenarnya kayak gini teman-teman. Kasihan Ki. Orang-orang yang kita tanggung. Ada loh orang-orang yang tunggu Ki di rumah, bisnis bertumbuh. Pernah Ki rasakan sebagai business owner yang pulang Ki dari rumah, capek Ki di luar tuh. Siapa yang kita salahkan ketika kita capek sampai di rumah? Pernah kita marahin anak tak? Pernah, yakin gak pernah tuh? Gara-gara kita capek di luar tuh? Itu anak tak, kalau kita marahi sekarang, malamnya, besok pagi tuh dia lupa sama sekali. Dia tidak salahkan ke sebagai bapaknya. Tidak salahkan ke sebagai mamanya tuh. Dia tidak pernah merasa dendam sama sekali. Tapi kita sudah melukai perasaannya. Gara-gara bisnis yang kita bertumbuh. Tapi masih ada di fase-fase situ. Coba kalau kita sudah terpenuhi uangnya, bisa mi ajak ke jalan-jalan. Biar mami itu makan-makan Jiko dong. Senang sekali itu mereka kayak begitu. Tapi itu pun agak susah Ki. Kenapa? Karena tidak mau Ki mempelajari bagaimana cara membuat bisnis ini bertumbuh. Di fase itu terus-menerus. Tidak sadar Ki. Pengusaha muslim kadang, sorenya saya bahas tentang ini. Pengusaha muslim yang mengaku pengusaha muslim kadang lebih zolim daripada orang yang awam. Itu yang saya dapati di luar. Yang tampilannya kayak saya juga tuh, yang ada jenggotnya, yang celananya cingkrang. Sebagian ada oknum-oknum yang mereka itu lebih zolim daripada pengusaha awam. Saya rasa pernah juga ketemu deh orang-orang yang begitu. Karena mereka tidak paham tentang ilmu bisnisnya. Alhamdulillah, mereka kerjakan yang wajib, belajar tentang agama. Bagi mereka sebagian, tidak penting itu belajar ilmu tentang bisnis. Iya betul, kalau kita bukan pebisnis. Tapi kalau kita sudah masuk di dunia bisnis,
wajib belajar tentang bisnis. Karena bisa saja kita zolimi orang lain. Kayak gitu. Ketika kita zolimi orang lain, kalau kita tidak belajar, kadang kitanya yang merasa terzolimi. Padahal kita yang lagi jahatin. Itu yang terjadi. Kita bisa jaga soal akidah lah dan lain sebagainya, tapi muamalah belum tentu, teman-teman. Belum tentu. Oke? Terima kasih sudah mendengar ceramah pagi ini. Oke, sekarang kita eksekusi goals masing-masing.